Untuk melihat orang Islam jogetan pakai musik, orang Kristen juga sama. Antum lihat di gereja nyanyian, itu di masjid juga nyanyian. Malah pernah ada dialog antara sopir Kristen bersama sopir Islam. Sopir, ya, dialognya debat kusir. Tapi yang menang sopir Kristen. Kata sopir Kristen, "Mas, masjid lu melarat ya." "Kenapa emang?" Beda sama gereja gue. Keren, ada organ, ada piano, ada gitar. Masjid lu nggak ada. "Oh, ini masjid be, nggak begitu. Ini ada tempat ibadah." "Nggak begitu. Masjid lu nggak ada gitar, nggak ada piano, nggak ada organ, takut hilang. Kotak masjid aja hilang." Bener. Umat Islam sebagian tidak meletakkan gitar, organ, piano di masjid bukan karena haramnya, kebanyakan mereka meyakini karena takut hilang. Ya buktinya Maulid Nabi lengkap, ada yang bawa gamelan Pak ke masjid, bawa gamelan. Ada salah satu kiai kemana-mana bawa organ tuh enggak nyanyi. Kiai umur 65 70-an. Ya pasti nyanyinya "Begadang jangan begadang." Itu kan orang umur 70-an itu. Allah. Ada nggak orangnya di sini? Itu ya Allah, kiai jual lagu, mendingan lo jadi artis, nggak ngerusak agama. Kalau kena tsunami jelas. Nih, kalau kiai jogetan kena tsunami kan bingung kita mau mendoakan ini. Itu ya Allah. Makanya saya tegaskan di mana-mana, seluruh dosa terutama 4 kalau sudah merajalela di suatu kaum, tunggu bencana berupa longsor, gempa bumi, tsunami, air bah. Apa itu dosa? 1, zina. 2, khamr termasuk turunannya narkoba. 3, riba. 4, musik. Zina, khamr, riba, musik. Dan ini nggak mengada-ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumur wa yusammunaha bighairi ismiha." Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr diberikan nama bukan namanya. Wa yu'zafu ala ru'usihim bil qainati wal ma'azif. Berjoget ria semalam suntuk diiringi bidu wanita dan musik. Wa ja'ala wa yakhsifu bihimullahu ta'ala al-arda. Akhirnya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Yang masih hidup dirubah rupanya oleh Allah monyet sama babi. Dirubah seperti itu. Coba bayangkan kalau antum lihat tampilan orang yang main musik, nggak jauh-jauh dari itu. Antum perhatikan gayanya, pola hidupnya, dan juga nggak punya aturannya, jorok akhlaknya, nggak punya malunya, nggak jauh dari 2. Dan sekarang dibikin seperti itu semua. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Ya, kalian akan mengikuti ajaran umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, hasta demi sehasta. Law dakhalu juhra dabbin, kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, yaitu dab,
kalian akan mengikutinya. Mas, saya tanya sama antum, mungkin nggak ada orang masuk ke liang hewan seperti biawak, yaitu dhab, lubangnya segini paling, mungkin nggak? Hah? Apakah yang dimaksud Rasulullah, yang dimaksudkan Rasulullah SAW hakiki? Tidak. Maksudnya perbuatan, ajaran, kebiasaan semustahil apapun menurut pandangan agama Islam ditiru juga. Contoh aja Pak, sedekah bumi itu kan mustahil di dalam pandangan Islam. Sedekah laut, ya, yang ada di Palu, istilah apa kemarin? Yang jembatannya digunakan untuk apa itu? Hah? Nomoni apa? Namoni. Itu kan mustahil dilakukan oleh orang Islam, melakukan namoni. Dan anehnya ada yang bertanya, dan tanyanya itu mengharuskan. Nggak ada hubungannya kan Ustaz, namoni dengan bencana. Loh, Bapak ini tanya lucu, tanya melazimkan. Maka saya jawab, nggak ada hubungannya. Kalau yang punya bumi ini Bapak. Iya. Kalau sekarang bumi ini milik Allah, patut sebagaimana tuan rumah ada tamu kurang ajar ditempeling. Ya kan? Wajar nggak? Kalau sekarang antum punya rumah dan perumah itu pasti ada etikanya. Ada yang bertamu kurang ajar, ente apain? Ente tegur nggak? Tegur. Ada tamu naik meja, duduk di meja, ngopi di atas meja. Mas, jangan kurang ajar ya. Kalau nggak pulang aja, diusir. Ya. Makanya nggak ada hubungannya tsunami, nggak ada hubungannya gunung meletus dengan maksiat. Itu kalau yang punya bumi antum, Bapak. Ini bumi milik Allah. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin manusia, coba kalau kamu tidak mau beribadah kepada Allah, keluar dari langit bumi. Gak apa-apa, keluar aja. Loh, coba, antum mau tinggal di mana? Sampai antum mau keluar angkasa, nggak ada. Ya ma'syaral jinni wal insi ini sata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu. Silakan. Kalau milik antum silakan, terserah. Sebagaimana antum sekarang punya rumah antum ente jual, rumah antum kasih orang, rumah antum ente bakar, orang lain bisa ngelarang? Nggak bisa. Pak, kok dibakar? Emang kenapa? Rumah-rumah gue itu. Nah, diam dong. Nah, kan ini rumah, ini bumi Allah. Makanya dari sekalian, ketika ada anak muda yang bejat, ahli maksiat, ingin taubat, meminta saran kepada Ibrahim Adham. Wahai Abu Ishaq, kunyah beliau, nasihatin saya supaya saya curah dari maksiat. Wahai anak muda, kalau ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Mana? Dari kanan kiri depan atas kita, semua kita diliputi oleh rezeki oleh Allah. Angin rezekinya Allah, air rezekinya Allah, api rezekinya Allah, semua. Dan disebutkan oleh Allah tiga-tiganya itu nikmat besar di dalam surat Al-Waqi'ah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya,
sampai afara'aitumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munziun. Apakah kalian perhatikan api yang kamu nyalakan? Apakah saya yang menumbuhkan pohonnya atau kalian? Ya. Kalau kamu ingin tetap maksiat, menghindar dari bumi Allah juga nggak bisa. Maka kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah. Waduh, ini lebih berat. Mana mungkin judi gelantungan. Gandeng ini. Apalagi selingkuh di luar angkasa. Masya Allah. Loh, buka lo lokalisasi di sono, di atas. Ya. Kalau kamu menghindar dari maksiat tidak bisa, tetap makan rezekinya Allah dan tetap juga tinggal di bumi Allah. Kalau kamu ingin maksiat, jangan cari tempat yang tidak dilihat Allah. Ayo, bisa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan seterusnya sampai kalau kamu mati, tetap maksiat, kamu akan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Bilang, saya nggak mau mati. Bisa? Dan kamu mati nanti bakal diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka. Bilang sama malaikat Zabaniyah, anak nggak mau masuk neraka. Bisa. Akhirnya anak muda tersebut taubat.